Semangat pagi, salam sehat selalu, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas modul 3 dari mata kuliah sistem kontrol, yaitu tentang transformasi Laplace. Bagaimana transformasi Laplace dipakai dalam perhitungan-perhitungan sistem kontrol. Mari kita lanjutkan bagaimana penggunaannya tersebut. Teori transformasi Laplace ini ditemukan oleh Pierre-Simon Laplace, di mana transformasi Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhanakan suatu permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran dengan melakukan transformasi dari suatu domain ke domain pengamatan yang lain. Nah, jadi transformasi Laplace itu adalah satu metode untuk menyederhanakan satu permasalahan. Di mana definisi dari transformasi Laplace dari suatu fungsi ft yang terdefinisi untuk semua nilai t real dengan t lebih besar atau sama dengan 0 adalah fungsi fs yang didefinisikan sebagai fs atau Laplace dari ft sama dengan integral 0 sampai tak terhingga e pangkat min st ft dt. Di mana limit bawahnya 0 adalah kecepatan dari epsilon sampai 0 limit min epsilon, dan memastikan inklusi dari keseluruhan fungsi delta Dirac atau delta t pada 0 jika terdapat suatu impuls dalam fungsi ft. Nah, jadi fungsi Laplace adalah merubah dari fungsi waktu ke fungsi frekuensi S. Ya. Mari kita lihat ilustrasi dari transformasi Laplace untuk memudahkan penerjemahan kita. Kita lihat pertama, fungsi-fungsi adalah ada di fungsi wilayah waktu yang sering kita definisikan fungsi T. Itu persamaan diferensial, fungsi asalnya adalah ft. Di sini terjadi proses kalkulus variabel waktu atau bilangan real. Di sini ada integral diferensial yang merupakan fungsi waktu. Tentu dengan persamaan yang lebih kompleks akan lebih sulit dikerjakan. Makanya dipakailah suatu jembatan atau transformasi, yaitu transformasi Laplace, dengan mengubah persamaan fungsi waktu menjadi persamaan fungsi frekuensi atau fungsi S, sehingga fungsi-fungsi S itu fs, gs, ya, seper S, fs, nanti kita pelajari apa-apa saja yang berubah menjadi fungsi S dari fungsi waktu, sehingga di sini dapat dipakai perhitungan persamaan aljabar yang lebih mudah. Tambah, kali, kurang, bagi. Nah, tidak lagi memakai proses integral, diferensial, atau turunan, dan lain-lain.
sehingga menjadi suatu fungsi bayangan Fs. Dalam fungsi wilayah frekuensi ini akan terjadi proses aljabar, variabel frekuensi atau bilangan kompleks. Disinilah diproses. Untuk selanjutnya, setelah hasilnya didapat dari fungsi frekuensi, persamaan fungsi frekuensi sudah diproses, kemudian dilakukan inverse balik, ya, kebalikan dari transformasi Laplace sehingga didapatkan hasil kembali sebagai fungsi waktu atau Ft. Nah, itulah yang akan kita pelajari adalah transformasi Laplace sebagai jembatan. Penyederhanaan suatu fungsi waktu untuk kita olah dalam fungsi frekuensi, kemudian dikembalikan lagi atau diinverse transformasi Laplace menjadi fungsi waktu kembali untuk hasilnya. Pengertian transformasi. Transformasi adalah teknik atau formula matematis yang digunakan untuk mengubah representasi persamaan matematis dari satu bentuk ke bentuk representasi yang lain. Adanya transformasi mengharuskan juga adanya inverse transformasi atau transformasi balik, dikembalikan untuk melakukan hal yang sebaliknya. Latar belakang penggunaan transformasi. Transformasi diperlukan sebagai alat bantu untuk memecahkan persoalan matematika yang rumit. Penggunaan transformasi dan inverse-nya dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Ada permasalahan dalam bentuk asal atau aslinya, kemudian ditransformasi. Setelah itu solusi transformasi, dicarikan solusi setelah transformasi, kemudian hasilnya diinverse transformasi lagi, sehingga menghasilkan solusi permasalahan dalam bentuk asal kembali. Definisi. Transformasi Laplace atau Fs dari suatu fungsi Ft untuk T lebih besar dari 0 adalah Fs sama dengan Laplace Ft sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat min St Ft dt. Transformasi Laplace digunakan untuk mengubah fungsi Ft yang berada dalam kawasan waktu atau T ke kawasan S atau frekuensi. Solusi didapat dengan mengubah persamaan diferensial yang merupakan fungsi waktu dari kawasan fungsi waktu T ke kawasan S dengan menggunakan transformasi Laplace. Rumusan transformasi Laplace persamaan 1 jika digunakan secara langsung pada persamaan akan seringkali dijumpai kesulitan dalam perhitungannya, sehingga disarankan untuk menggunakan bantuan tabel transformasi Laplace. Kalau lihat kita permasalahan dalam kawasan waktu, kemudian dilakukan transformasi Laplace, kemudian dicarikan solusinya dari persamaan transformasi Laplace, kemudian hasilnya diinverse atau ditransformasi Laplace balik, sehingga mendapatkan solusi dari permasalahan dalam kawasan waktu kembali. Ya. Oke. Jadi kita bisa tabelkan. Jadi dihafal dari suatu fungsi Laplace seperti ini. Kalau konstanta adalah C per S. Kalau fungsi T adalah 1 per S kuadrat. Kalau suatu fungsi T pangkat N adalah N deret dibagi S pangkat N plus 1. Kalau fungsi eksponensial E pangkat AT sama dengan 1 per S min A.
Kemudian fungsi cos omega T adalah S per S kuadrat plus omega S. Fungsi sin omega T adalah omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Oke. Jadi itulah suatu fungsi dari transformasi Laplace yang akan banyak kita gunakan dalam persamaan diferensial, memecahkan persamaan diferensial sistem kontrol. Oke. Jadi sampai di sini bahasan tentang transformasi Laplace. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.